Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Untuk pelajaran hari ini kita akan masuk di bab 2. Sebelum masuk bab 2, kemarin di bab 1 kita sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Kafirun beserta artinya dan juga isi kandungan surat Al-Kafirun. Dan terakhir pelajaran kemarin kita juga mempelajari hukum bacaan tajwid yaitu berupa ikhfa. Alhamdulillah semua sudah 98% sudah mengumpulkan. Alhamdulillah sudah banyak yang mengerti. Nah, sekarang kita akan memasuki bab 2 yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu masuk di salah satu rukun iman. Termasuk rukun iman yang keberapa? Termasuk rukun iman yang ke-5. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Karena hari kiamat ini merupakan salah satu rukun iman, jadi kita harus wajib percaya. Iman itu apa artinya, Bu? Iman itu adalah percaya, meyakini dalam hati. Itu artinya iman. Jadi kalau hari kiamat sudah termasuk salah satu rukun iman, jadi kita wajib mempercayai adanya hari kiamat. Hari kiamat itu apa, Bu? Nah, yang sudah dapat buku boleh dilihat buku, yang tidak dapat buku pun tidak masalah. Ini Bu Umi bagikan linknya. Hari kiamat itu hari kiamat adalah berakhirnya. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu yaumul qiyamah yang berarti hari akhir. Jadi secara istilah hari kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Secara garis besarnya hari kiamat adalah kehancuran atau hancurnya alam semesta. Jadi ketika malaikat Israfil yang kita pelajari di kelas 4, ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala, untuk yang pertama kali akan terjadi hari akhir atau hari kiamat. Jadi seluruh kehidupan di bumi ini akan tiada. Bumi dan langit pun juga akan hancur. Itu hari kiamat. Siapa ya, Bu, yang akan tetap hidup? Yang akan tetap hidup, yang akan tetap kekal hanyalah Allah. Nah, jadi jenis kiamat itu ada berapa, Bu? Tanda-tandanya kiamat. Tanda-tandanya kiamat itu kita bagikan dulu. Kiamat itu ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil sering kita sebut dengan kiamat sugro, dan kiamat besar sering kita sebut dengan kiamat kubro. Kiamat kecil sering yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satunya apa? Ketika ada saudara kita, tetangga kita, atau teman kita meninggal itu merupakan salah satu contoh kiamat kecil. Terus yang kedua, bencana alam. Bencana alam sering terjadi. Apa bencana alam itu, Bu? Bencana alam itu berupa gunung meletus, banjir, gempa. Itu juga bencana alam. Itu termasuk contoh kiamat kecil. Kalau kiamat besar, kiamat kubro yang akan pasti terjadi dalam bumi ini, tapi belum tahu kapan waktunya, hanya Allah yang akan tahu waktunya. Tanda-tandanya kiamat besar apa, Bu? Tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro yaitu munculnya waktu berlalu lebih cepat. Jadi kita ini melakukan aktivitas, waktu tidak terasa, tiba-tiba pagi kita aktivitas, tiba-tiba malam kita tinggal istirahat, pagi lagi. Itu merupakan tanda-tanda kiamat besar. Yang ketiga, perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia.
Jadi orang saling membunuh, ada banyak kasus pembunuhan, itu juga merupakan tanda kiamat kubro. Pencurian, penipuan itu juga merupakan tanda kiamat kubro. Munculnya bangunan-bangunan yang besar, minuman keras menjadi hal yang populer. Jadi kita melakukan maksiat itu sekarang lebih kalau kita melakukan maksiat itu kita tidak malu lagi. Jadi kalau kita melakukan maksiat, ya wes aku tak ngombe ae, ya, itu sudah tidak ada rasa malu lagi. Nah, itu. Nah, tanda-tanda tersebut, tanda-tanda yang di atas tadi kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar sehingga dapat mengguncang umat manusia, yang diantaranya adalah matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, itu akan terjadinya hari kiamat. Kedua, munculnya Dajjal. Dajjal itu apa, Bu? Manusia yang paling ingkar kepada Allah. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang akan memerangi Dajjal. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Yang keenam, perang besar kaum muslim sekarang sudah terjadi di Gaza dan sekarang terjadi di Palestina. Orang-orang Israel sangat menganiaya atau mengancam kebebasan hidupnya orang Islam, yaitu di Gaza dan di Palestina. Semoga kejadian atau peperangan itu semoga lekas berlalu. Ketujuh, kematian Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Yang kedelapan, munculnya Dabat al-Ard. Yang kesembilan, serangan terhadap Mekah. 10, angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Jadi kalau ketika sudah tanda-tanda kiamat besar ini, kita akan semua kehidupan di bumi ini akan tiada. Cukup itu yang Bu Umi jelaskan. Tugas kalian yaitu cukup merangkum apa itu pengertian hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat kecil atau sukro dan hari kiamat besar yaitu hari kiamat kubro. Dan contohnya kiamat sukro dan kubro dan tanda-tanda kiamat sukro dan kubro. Cukup itu yang Bu Umi kasihkan dalam tugas. Semoga kita tetap keadaan sehat, jangan bosan-bosan, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan sehingga kita dapat berkumpul lagi di sekolah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.